Cerita-cerita dalam sandiwara waktu adalah karya fiksi. Bila ada kesamaan nama, tempat, peristiwa, atau latar dengan kejadian nyata, itu semata-mata kebetulan dan digunakan hanya sebagai inspirasi cerita. Semua kisah disusun untuk tujuan hiburan, edukasi, dan refleksi, tanpa bermaksud menyinggung pihak manapun. Perempuan yang membakar Ambarawa. Hujan turun samar di Ambarawa pagi itu. Langit menggantung seperti kabut yang lupa pulang. Sri Handayani menyalakan lampu minyak di ruang jahitnya. Jendela dibuka sedikit, cukup untuk mengintip arah benteng. Di dapur, air mulai mendidih. Tapi yang mendidih sebenarnya adalah isi kepalanya sendiri. Hari ini, satu gulungan kain batik harus tiba di markas nikah, dan bukan untuk dijahit. Ia mengambil kain itu dari rak paling bawah. Sekilas tak beda dari pesanan biasa. Corak parang rusak, latar sogan, tapi di bagian dalam disembunyikan dua batang kecil peledak TNT, digulung rapi di antara lapisan kain tipis dan perca. Pekerjaan tangan yang halus, hasil latihan berbulan-bulan. Ini bukan pertama kali Sri menyusupkan sesuatu, tapi setiap kali jantungnya tetap berdegup aneh. Seolah jarum dan benang bisa berubah jadi peluru kapan saja. Kain itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk semuanya. Untuk TKR yang kekurangan bahan, untuk markas logistik lawan yang perlu digoyahkan, dan untuk Letkol Isdiman yang diam-diam pernah mengatakan padanya, "Kalau aku mati duluan, jangan diam." Sri tak pernah lupa kalimat itu. Dan ketika suara-suara dari benteng mulai berbicara dengan bahasa tembakan, ia tahu janji itu harus ditepati. Pagi belum matang, ketika Pak Lemon datang, pria tua bertopi petani mengayuh becak dengan tenang. Ia parkir di samping toko, berpura-pura mengantarkan karung padi. Tapi di dalamnya ada laci kecil untuk menyembunyikan paket. Sri menyelipkan gulungan di antara kain serbet dan dua potong baju anak. Ia menempelkan bunga kertas di sisi atas, isyarat bahwa paket ini tak boleh dibuka sembarangan. Jalur lewat Pasar Projo ditutup, bisik Leman. Saya mutar lewat Kalibanaran, tapi gerbang sisi utara dijaga ketat. Gerka 3 orang, satu bawa senapan panjang. Sri hanya mengangguk. Ia tahu jalur itu memang sudah dipantau sejak gudang senjata meledak 2 minggu lalu. Tapi justru karena itu, semua menjadi lebih kabur. Di kota perang, yang terang malah jadi berbahaya. Yang gelap bisa jadi jalan keluar. Setelah Lemon pergi, Sri kembali ke ruang belakang dan membuka radio tua. Dengungnya patah-patah, tapi ia paham ritme itu. Suara sandi berdetak seperti detak luka. Pendek, panjang, pendek. Titik pengalihan berubah. Komando tewas, waspada penyusup. Ia mencatat pesan itu di balik kertas pola gaun, lalu dibakar setengahnya. Separuh lainnya ia letakkan di bawah alas setrika, disobek serong untuk menandai ancaman. Siangnya, 2 prajurit TKR datang ke tokonya. Yang satu membawa surat permintaan jahitan, yang satu lagi hanya dia memandang. Mereka tidak menyebut nama, tapi Sri tahu, mereka tahu. Mungkin sedang menguji, mungkin mengamati siapa saja yang terlalu lancar bicara. Salah satu dari mereka bertanya pelan, "Kenal Bu Darmi?" Sri jawab, "Saya kadang ke warungnya kalau mau beli tempe." Mereka tak bereaksi. Setelah mereka pergi, Sri menutup pintu toko. Tangannya masih bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu kadang ancaman datang dari arah sendiri.
Di luar, langit mulai runtuh. Hujan deras mengguyur atap seng. Dari kejauhan, suara dentuman terdengar lagi. Bukan petir, itu jelas tembakan. Mungkin dari arah stasiun Ambarawa, atau mungkin dari tempat yang lebih dekat. Malam itu, Sri tak bisa tidur. Ia duduk di samping meja kerja, memandangi ken-ken yang tergulung seperti tubuh-tubuh diam. Jarum dan benang dibiarkan tergeletak. Di luar, angin bertiup menusuk, membawa aroma tanah dan mesiu. Suara burung malam bersahut dari kejauhan. Tapi tak ada suara manusia. Kota seperti menahan napas. Sri membuka kotak kayu kecil di bawah tempat tidur. Di dalamnya ada sobekan peta, satu pas foto tua, dan sisa potongan kabel peledak. Ia mengambil sobekan kertas, menuliskan satu baris dengan pensil tumpul. Jika aku hilang, jangan cari jenazah, cari jejak benangku. Kalimat itu ia lipat kecil, lalu selipkan ke dalam baju dalam yang ia pakai tiap kali menjahit untuk musuh. Pagi berikutnya, radio kembali berdengung. 3 ketukan pendek, 2 panjang, lalu hening. Tapi cukup bagi Sri untuk mengerti. Isdiman gugur. Sebuah perintah baru muncul. Dari hening itu lebih mendesak, lebih gelap, dan lebih sunyi. Sri mencuci tangannya, mengenakan jarik, dan berjalan ke arah pasar dengan langkah lebih berat dari biasanya. Ia melewati lorong sempit di dekat benteng Willem I. Beberapa prajurit Inggris terlihat berdiri di bawah tiang bendera, bercakap dengan opsir Nika. Salah satu dari mereka menatap Sri tajam, tapi tak berkata apa-apa. Sri menunduk, menyeberang cepat, lalu masuk ke toko kain milik Nyai Lemu. Di belakang toko itu, jalur kecil menuju jembatan gantung mengarah ke rel kereta. Di sisi jembatan, Sri menyimpan satu bungkusan kecil di balik dinding jembatan. Di dalamnya ada gulungan kertas berisi rute patroli musuh dan lokasi amunisi. Ia menyamarkannya sebagai bon pembelian barang kelontong. Sebuah bendera merah kecil ditusukkan ke sampingnya. Sandi bagi kurir yang akan lewat malam nanti. Lalu ia kembali ke rumah. Hari itu, langit seperti tak bergerak. Semua suara terasa ditelan dinding. Sri menutup toko lebih awal. Ia membuat teh jahe, menulis 2 halaman penuh di buku hariannya tentang Isdiman, tentang bom yang ia sembunyikan, tentang keraguan yang selalu datang saat menjelang malam. Tapi halaman terakhir hanya ia tulis satu kalimat. Aku bukan pejuang, tapi aku tahu bagaimana caranya mengukur luka. Menjelang maghrib, Sri membakar buku itu. Asapnya naik perlahan, lalu hilang seperti rahasia yang menolak dicatat. Di luar, suara takbir dari surau tua menyusup di sela suara burung gereja. Dan Sri tahu, malam itu ia akan menjahit lagi bukan untuk pelanggan, tapi untuk kemerdekaan yang bahkan belum tahu bentuknya. Sri bangun sebelum subuh. Suara ayam bahkan belum terdengar, tapi ia tahu ada sesuatu di luar yang tak biasa. Suara langkah pelan, kain yang terseret tanah, lalu sunyi lagi. Ia mengintip dari jendela dan melihat bayangan. Seseorang berdiri di depan pagar. Terlalu lama untuk hanya lewat, terlalu tenang untuk orang yang kebingungan. Tapi saat Sri membuka pintu, jalan sudah kosong. Ia kembali ke dalam, menyeduh air panas, mencoba menenangkan napas. Tapi perasaan itu tidak pergi. Ia merasa sedang diawasi, dan itu bukan paranoia. Dalam perang, rasa takut adalah alat kelangsungan hidup. Ia menyisir ruang belakang, memastikan kotak kayu masih terkunci. Gulungan kabel, serbuk mesiu, sumbu pendek semua masih ada. Tapi
ia tidak lega, justru semakin gelisah. Pagi datang dengan langit abu-abu. Suasana pasar lebih sepi. Orang-orang bicara dengan suara pelan. Banyak prajurit Gurkha lalu lalang. Matanya tajam dan senjatanya tak pernah lepas. Di sudut pasar, Sri melihat sesosok wajah yang familiar. Pemuda berpakaian sipil yang dulu membawa kain pesanan Letkol Istiman. Kini, ia berbicara dengan petugas nikah. Tangannya menunjuk ke arah gang rumah Sri. Sri memutar arah dan pulang lewat jalur kanal. Setiba di rumah, ia buka pintu dengan pelan. Di meja ruang depan, ada bungkusan yang tak ia kenali. Terbungkus kertas coklat tanpa tulisan. Ia buka pelan-pelan. Isinya potongan kain merah dengan noda hitam di sudutnya. Di dalam kain itu, selip kertas kecil bertuliskan, "Dua sisi melihatmu, tapi hanya satu yang bisa membakar." Ia tak tahu siapa yang mengirimnya. Tapi pesan itu jelas. Ia diawasi dari dua sisi. Entah siapa kawan, siapa lawan. Malam itu, ia ke rumah Bu Darmi. Warungnya sudah tutup. Tapi di belakang, api masih menyala kecil. Bu Darmi sedang menanak nasi untuk laskar malam. "Ada yang mengawasi saya," kata Sri pelan. Bu Darmi hanya menatap api. "Berarti kau sedang berada di tempat yang tepat," jawabnya. Dari warung itu, Sri melanjutkan ke stasiun. Bukan untuk menyabotase malam itu, tapi untuk menyelidiki. Ia membawa keranjang kosong lewat izin yang dulu diberikan seorang opsir Inggris. Ia masih bisa masuk sebagai tukang jahit. Tapi kali ini, penjaganya baru. Seorang perwira Inggris muda, berwajah keras, bertanya, "Apa keperluan Anda malam-malam begini?" Sri menjawab dengan senyum, mengantar ukuran jaket kolonel. Perwira itu menatapnya tajam, lalu membiarkannya lewat. Sri berjalan perlahan di peron yang lengang. Suara kereta tak ada, tapi hawa mesin masih tersisa. Di dekat gudang logistik, ia mendengar suara pintu besi ditutup. Lalu suara tawa, pelan dan berat. Ia tak melihat siapa-siapa, tapi di udara ada bau minyak dan getah pertanda. Baru saja ada pengangkutan bahan bakar. Di titik itulah ia menandai sasaran. Keesokan harinya, Sri menjahit dengan wajah datar, tapi pikirannya memutar ulang rute ke gudang logistik. Pukul berapa pengiriman? Siapa yang berjaga? Berapa detik yang dibutuhkan untuk menyalakan sumbu? Ia menggambar jalur itu di balik pola blus pelanggan. Setiap garis adalah rencana. Setiap tusuk jarum adalah bagian dari strategi. Namun, rencana tak selalu searah. 3 hari kemudian, Sri dipanggil ke pos TKR. Seorang perwira muda menatapnya curiga. "Kami mendapat laporan kau masuk ke stasiun tanpa pengawasan." Sri mengangguk. "Saya hanya tukang jahit." Perwira itu menyeringai. "Kami tahu, kainmu lebih dari itu. Kami sudah temukan sisa sumbu di dekat sumur belakang rumahmu." Sri terdiam. Ia bisa menyangkal, bisa berkelit, tapi tidak. Kali ini, ia hanya menjawab, "Kalau saya musuh, saya tak akan menyerahkan letkol kalian waktu serangan kemarin." Perwira itu menatapnya lama, lalu menghela napas. "Mulai sekarang, kau tak jalan sendiri. Kau diawasi." Sri tak tahu apakah itu perlindungan atau ancaman, tapi ia tak peduli. Rencana harus terus jalan. Malam itu, Sri mengeluarkan paket peledak terakhir. Ia membungkusnya dengan kain perca
dan menyelipkannya dalam bantal kecil. Bantal itu akan ia kirim ke markas logistik sebagai hadiah untuk perwira Inggris. Dalam catatan pesanannya, perwira itu pernah mengeluh leher pegal. "Saya kasih isi kapuk yang empuk," kata Sri waktu itu. Dan kini, kapuk itu diganti isi yang lebih panas dari api. Sebelum fajar, ia menyusup lewat jalur tikus, menyelinap di antara pagar bambu dan lumbung-lumbung tua. Di dekat stasiun, ia menitipkan bantal itu pada anak pengantar makanan. Ia hanya bilang untuk Letnan Rowville, "Katakan ini dari penjahit langganan." Anak itu mengangguk, lalu hilang di balik pintu kayu. Sri tak ikut mengawasi. Ia kembali pulang, tapi dalam langkahnya ada guncangan yang ia tahan. Di rumah, ia menyiapkan teh, lalu duduk di lantai. Radio tua ia nyalakan. Tapi malam itu tak ada sinyal, hanya suara gemuruh hujan dan patahan denting logam. Ia tahu, tidak semua hari punya sandi. Kadang, hari-hari hanya dilalui dengan napas berat, tapi ia percaya saat waktunya tiba, benang yang ia jahit hari ini akan menyulam api besok. 2 hari berlalu tanpa berita, tapi pada malam ketiga, suara ledakan terdengar dari arah barat. Bukan ledakan besar, tapi cukup untuk membuat listrik padam dan penjaga berlarian. Sri berdiri di ambang pintu, menatap langit yang terang sebentar, lalu gelap kembali. Dalam gelap itu, ia merasa suara-suara dari masa lalu bergema dari balik bayang. Paginya, surat kabar dari Semarang menulis satu paragraf kecil. Ledakan kecil mengguncang gudang perbekalan Ambarawa. Penyebab belum diketahui. Tak ada nama disebut. Tak ada pelaku ditahan. Tapi di pos TKR, Sri tak lagi ditanya. Bahkan ketika ia datang membawa jahitan, semua hanya mengangguk. Tak ada tanya, tak ada puji. Namun Sri tahu, diam kadang lebih lantang dari tepuk tangan. Ia kembali ke rumah, membuka laci kecil. Di dalamnya hanya tersisa 1 potong sumbu, 2 tusuk logam, dan secari kertas. Ia menulis di kertas itu hanya 1 baris. Ambarawa belum selesai. Lalu ia lipat rapi dan masukkan ke dalam dompet, berdampingan dengan foto ibunya. Karena ia tahu, dalam perang seperti ini, tak semua pejuang membawa senapan. Ada yang membawa jarum, kain, dan keyakinan. Dan mereka semua berdiri dalam barisan yang sama. Walau tak pernah disebut dalam rapat atau di surat kabar. Ia bukan jenderal, bukan penulis sejarah. Tapi ia tahu, panasnya bahan peledak bisa dijahit dalam tenunan yang terlihat biasa. Hari-hari setelah ledakan kecil itu berjalan seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Sri tahu, tak ada yang biasa di kota yang diam-diam menahan perang. Di balik pagar rame-rama sederhana, strategi digambar pakai arang dan telunjuk. Di pos-pos sempit dekat sawah, para laskar tidur berdampingan dengan karung mesiu. Dan di tengah semua itu, Sri tetap menjahit. Prajurit TKR kini tak lagi mengawasinya secara terbuka. Tapi setiap ia keluar rumah, langkahnya dihitung, geraknya ditakar. Ia tahu ia sedang dipakai. Dan ia tak keberatan, karena ia pun memakai mereka. Ia mendengar desas-desis bahwa serangan besar akan dilakukan dalam 2 pekan. Kolonel Sudirman akan turun langsung, kata seseorang di warung. Sri hanya mengangguk, tapi dalam pikirannya, waktu tinggal sedikit. Gudang bahan bakar di selatan masih berdiri. 3 kali Sri mendekatinya. 3 kali juga ia kembali tanpa bisa menanam apa-apa. Terlalu banyak penjaga, terlalu banyak mata. Tapi ia tahu, jika titik itu terbakar, pergerakan pasukan musuh akan lumpuh. Dan pasukan Sudirman
akan bisa menjepit dari dua sisi. Supit urang. Begitu istilahnya. Dan ia ingin jadi api kecil yang memutus salah satu kaki udang itu. Sri kembali ke ruang jahit, membuka kotak paling bawah. Di dalamnya ada potongan kecil dinamit dan sumbu kertas minyak. Ia tahu itu tak cukup untuk menghancurkan seluruh gudang, tapi cukup untuk memulai. Ia membungkusnya dalam lapisan plastik, menyelipkannya ke dalam kantong kain jarik lusuh. Jarik itu sudah disiapkan sejak 2 minggu lalu. Disulam tangan, motif merak bertarung. Malam itu, Sri tak tidur. Ia menulis surat pendek, hanya 2 kalimat. Maafkan aku tak jadi istri siapa-siapa, tapi aku ingin jadi perempuan yang menyalakan nyala. Surat itu ia lipat, masukkan ke dalam buku resep ibunya. Di luar, suara kodok bersahutan, tapi tak ada bintang. Langit seperti kain hitam yang belum dijahit pagi. Ia pergi sebelum subuh. Langkahnya ringan, tapi dadanya berat. Di pinggang, selain jarik, ia membawa korek api dan 1 botol kecil minyak kelapa. Ia menyusup dari sisi belakang gudang, lewat kebun singkong dan tumpukan papan. Saat ia mendekat, suara jangkrik lenyap, diganti derit logam dan suara sepatu bot menghantam tanah. Ia menunggu dalam diam, napasnya ditahan. Penjaga bergantian jalan, satu di utara, satu lagi di timur. Saat keduanya berbalik, Sri bergerak. Ia menyusup ke balik dinding kayu, menyelipkan paket di antara celah lantai. Minyak ia tumpahkan perlahan. Tapi saat ia hendak menyalakan korek, suara batuk terdengar dari balik tong. Ia membeku, tangannya gemetar. Tapi ia tak lari. Ia duduk seperti perempuan kelelahan. Langkah mendekat. Seorang prajurit Gurkha muda muncul. Rautnya bingung. Ia bicara dalam bahasa Inggris. Tapi Sri tak menjawab. Ia hanya menunduk, berpura-pura tak mengerti. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya sang prajurit. Sri menunjuk ke arah jalan dan berkata pelan, "Jarik hilang." "Saya cari." Wajah prajurit itu berubah antara curiga dan iba. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat pergi. Sri mengangguk. Tapi ia tidak pergi. Ia berjalan menjauh beberapa langkah, lalu menoleh. Prajurit itu sudah kembali ke tempat semula. Dalam sekejap, Sri nyalakan korek dan melemparnya ke balik celah. Api langsung menyambar. Ia lari tanpa suara, tapi asap mengejarnya seperti dosa. Di belakangnya, gudang meledak. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat semua lari. Ambarawa terbangun. Serangan TKR langsung dimulai malam itu juga. Pasukan dari arah utara bergerak lewat sawah. Pasukan dari arah selatan menyerbu dari balik barikade pasar. Api dari gudang jadi obor yang memecah malam. Dalam kekacauan itu, Sri berlari ke arah jembatan gantung. Ia ingin membakar 1 titik lagi. Tapi langkahnya terhenti. Seseorang berdiri di ujung jembatan. Siluet itu mengenakan baju TKR. Tapi Sri tak kenal wajahnya. Pria itu memegang senjata, menodongkannya ke arahnya. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya. Sri tak menjawab. Ia membuka gulungan jariknya dan melempar ke lantai. Dari dalam, sumbu jatuh. Pria itu menunduk, lalu memandang Sri. "Kau yang membakar Ambarawa?" Suaranya tak marah, hanya heran. Sri tersenyum, tapi tak menjawab. Di kejauhan, suara tembakan semakin keras. Ia tahu sebentar lagi jembatan ini akan jadi titik perlintasan. Jika ia ditangkap sekarang, ia akan disiksa. Jika ia lari, ia ditembak. Maka ia berdiri diam. Pria itu menatapnya lama, lalu menurunkan senjatanya. "Pergilah," katanya. Sri menunduk, lalu berjalan perlahan tanpa
menoleh lagi. Ia tak pernah kembali ke rumahnya. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi setelah malam itu. Di pagi harinya, Ambarawa sudah dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Republik. Letkol Istiman telah gugur. Tapi nama Sudirman memenuhi udara. Semua bicara tentang strategi, tentang kemenangan, tapi tak ada yang menyebut tentang perempuan dengan jarik berisi api. Beberapa hari kemudian, Bu Darmi membuka lemari kayu tuanya. Di dalamnya, ia temukan sepotong jarik motif merak terbakar di ujungnya, bersama selembar kertas kecil bertuliskan, "Jika aku tak pulang, biarkan benangku bicara." Bu Darmi menangis pelan. Ia tahu Sri tak mati sia-sia. Ia adalah benang yang menutup luka besar bernama penjajahan. Tahun-tahun berlalu, generasi berganti. Orang-orang mengenal Ambarawa sebagai medan pertempuran gagah berani. Tapi tak banyak yang tahu tentang perempuan penjahit yang membakar jalur logistik musuh. Namanya tidak ada di buku sejarah, tidak disebut dalam pidato kemerdekaan. Tapi, bagi sebagian kecil yang masih mengingat, ia adalah api pertama yang menyalakan kemenangan. Dan hingga kini, di museum kecil dekat stasiun tua Ambarawa, tergantung sehelai kain jarik yang sebagian ujungnya hangus terbakar. Tidak ada keterangan panjang, hanya sebuah pelat logam kecil bertuliskan, "Dari seorang perempuan yang menolak dijahit oleh penjajah."